sukses. Kayak rame-rame sebelum open mainnet. Itu tagline-nya. Yuk, selamat pagi, semangat pagi. Pagi. Kedatangan tamu hebat. Pagi gue atuh Mister Jeder. Oh ya, keluar. yang punya Tapi yang tuan rumah ini belum masuk, harusnya masuk di samping dulu. yang punya Banten dulu. Siap, yang punya Terima kasih, selamat malam kepada seluruh. Kita bahasnya pionir dulu, tapi ada kaitannya. Kita ada program teman-teman dari KPIG pusat, ada program, tapi intinya berkaitan dengan P-Network. Jadi makanya saya datang jauh-jauh dari Banten, sampai nyasar-nyasar. Tujuannya untuk menggali informasi yang tujuannya sebelum open mainnet biar kaya raya, kaya rame-rame. Makanya kita akan bedah di sini dengan di sebelah kiri saya Bang siapa ini? Nah, tentu udah kenal. Udah kenal, yang di sebelah juga kenal, apalagi Pak Anton yang di sebelah luar biasa. Mas Bejo. Artinya kita sekarang pagi ini kita harus bedah bagaimana ke depan para pionir ini. Memang tujuannya semua ke P-Network, tapi kami komunitas KPIG Tokopi punya strategi yang tujuannya sebelum open mainnet kita bisa belanja, kita bisa bertransaksi, dan kita bisa belajar. Karena P-Network itu bukan hanya kita punya aset saja, tapi bagaimana caranya kita bertransaksi. Kira-kira begitu kayaknya Pak Anton ya. Betul. Jadi ayo kita kayaknya ngobrol-ngobrol nih. Karena memang tujuan kami, saya pribadi untuk menggali itu. Dari rumah saya fokus bagaimana caranya nih biar komunitas ini sebelum open mainnet kita punya aset, karena memang tujuan kitanya ke P-Network dong, tapi kita bagaimana caranya kita biar dapat aset sebelum open mainnet, begitu. Kira-kira bagaimana nih ke depannya nih? Nah itu juragan Pantai Selatan. Silakan juragan Pantai Selatan. Buat sahabat semua dimanapun berada, tentunya yang saat ini menyimak, saya yakin HP-nya itu, smartphone-nya udah berat sekali. Itu berat itu dengan apa ya? Dengan sukacita. Katanya nanti tanggal 20 itu 20 kendi. Bukan pecah telur lagi. Bukan, telurnya dikit lah. Itu kalau pecah telur nanti akan debat kusir antara telur dengan ayam, duluan mana? Ayam dulu atau telur dulu? Kalau kendi, Nah, udah langsung pecah itu, langsung. Pengantin pecahan udahlah selesai. Nah itu sama halnya. Ini open mainnet dulu, open mainnet mandiri atau diumumkan dulu. Nah itu kalau telur kayak gitu. Kalau kita pakai kendi, udah kelar gitu kan. Nah untuk itu ini saya bersama dengan suhu kita Bang Abed. Tapi saya sanksi saat ini. Apa yang beda dengan sekarang itu, Bang Abed? Topinya beda. Karena memang menjelang open mainnet. Topinya kan khas gitu kan. Ini topinya lebih bertanda ya. Bertanda ini. Wis parah. Nah, ini ada Bang Abed, ada Mas Bejo, ada Kang Raden. Ini yang punya ke Banten lah gitu. Ini pakunya Banten di dunia maya gitu. Paku payung, paku juring, ngabis embuh lah gitu. Tapi yang jelas saat ini teman-teman semuanya ada secercah harapan bagi kita semua pemegang aset digital gitu, apakah itu kripto, apakah itu token dan turunannya gitu. Yang jelas kita pegang itu yang punya nilai. Bukan berarti yang saat ini mainnet yang klik seperti yang Raden klik petir jeder langsung kayak rame-rame, pasti itu akan bertransformasi dan akan mengarah ke situ semua. Tapi yang unik adalah saat ini bisa dipercepat. Nah, bagaimana caranya, Mas Bejo? Ayo, saya juga memang dari tadi menunggu nih informasi karena memang jauh-jauh untuk menggali informasi bagaimana caranya biar punya 100.000
bulan 3 bulan ke depan menjadi 10 juta atau 100 juta kan? Ya penasaran sekali. Ada bocoran dikit sebelum Mas Bejo. Mas Bejo, ini kan bulan November, Desember. Ya. Mas Bejo sudah bikin kalender 2024 dengan settingan itunya kan biasanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu berdasarkan aktivitas kita, kerja kita. Mas Bejo bikin khusus untuk para pionir pemegang aset itu kalendernya Senin sampai Jumat libur, Sabtu Minggu liburan. Wis pemper itu kan wis cocok karo impen. Lanjut Mas Bejo. Nah, ini setahun yang lalu ya sempat kita ngomongin ya. Betul. Kami juga di Oasis Hotel ya. Jadi gimana sih konsepnya kita bisa gunakan aset kripto ya digital, tetap harus sesuai regulasi. Jadi bisa di-swap ke rupiah, rupiahnya dibelanjakan. Nah tadi Bang Raden sudah sampaikan gimana kita jadi sultan sembari menyongsong open minded dari si P. Nah jawabannya adalah di KPG Wallet ya. KPG Wallet ya. Kok bisa? Nah, di KPG Wallet ya, sahabat semua, itu kita sudah bisa menyimpan aset kripto semuanya yang sudah listing on chain. Bisa itu Ethereum, Bitcoin, Shiba Inu, bahkan BNB, bahkan kalau Pi sudah ada di DEX, kemudian dia sudah on chain, bisa langsung muncul di sini. Ya, nah menariknya ini bisa tuh kebutuhan hari-hari nih, ya, beli token pulsa, PLN, data, bayar tagihan ini itu, bahkan bayar PDAM juga ada di sini, bahkan ada QRIS, ya, sahabat semua bisa belanja ke Indomaret, ke Lotte Mart, ke supermarket, ke mall, tinggal di scan QRIS-nya, makan di restoran, makan di warung pecel lele yang terima QRIS juga bisa langsung di scan, ya. Nah ini menarik. Nah hebatnya lagi, ada aset kripto yang tadi Bang Raden bilang 100.000 bisa jadi 1 juta. Iya. Nah itu yang kita tunggu-tunggu tuh. Tapi nanti ya disimpan dulu ya, akan ada kejutan. Jadi begini, kalau sahabat semua simpen di GoPay, simpen di OVO atau bahkan di bank lah ya, 100.000 gitu ya, pas dilihat 2 minggu kemudian mas 100.000 wae, gitu kan, nggak berubah ya. Kalau di bank malah kena itu biaya admin, ya kan, tambah berkurang. Nah, kalau nanti diversifikasi saldo sahabat semua dari rupiah dikonversi ke aset kripto, itu nilainya bisa bertambah. Ya, kenapa? Karena komunitas KBIG besar. Kalau teman-teman semua sepakat untuk bisa menabung dalam aset kripto, maka nilainya akan semakin melejit. Ya, jadi 100.000 bisa jadi 120.000, bisa jadi 115, bisa jadi 108. Daripada didiamkan di rupiah yang stagnan, kita bisa kelola di situ. Apalagi kalau punya uang 1 juta dan seterusnya. Dan bahkan dalam kurun waktu yang lebih panjang, kalau itu di hold atau dibiarkan, nilainya akan lebih dahsyat. Begitu. Nah mungkin bisa tambahkan, Bang Raden silakan. Ini banyak pertanyaan mungkin dari teman-teman dari komunitas ya, khususnya KPIG. KPIG Wallet itu kan sekarang sudah berbentuk wallet ya, dan apakah nanti platform KPIG itu bisa dikonversikan uang atau bisa ditradingkan atau seperti apa? Nah, terus yang kedua, teman-teman ini apa yang harus kita simpan sekarang nih bagusnya sebelum open mainnet ini tiba? Apa nih kira-kira yang ada proyek KPIG yang harus kita kenalkan kepada teman-teman supaya teman-teman pada saat open mainnet itu kan tujuannya kan sebelum open mainnet kita minimal sudah bisa belajar, sudah bisa merasakan walaupun secuan 2 cuan, apalagi 100 cuan gitu. Betul. Jadi itu intinya. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau memang Bang Bejo dan teman-teman di sini bisa menjelaskan, saya akan edukasikan biar teman-teman bisa merasakan. Dan memang kita harus edukasikan karena
banyak teman-teman pionir yang sekarang notabene hanya berpikiran 4M, 5M dan sebagainya dengan konsesi itu wajar-wajar saja karena memang konsepsinya seperti itu. Tapi banyak pionir yang lupa diri bahwasanya banyak sekarang yang hanya nambang-nambang dan punya ekspektasi tinggi tapi tidak mau belajar. Artinya dengan adanya sekarang ini walaupun dengan ibarat kata recehan lah, apabila kita simpan aset di situ, kita punya positifnya bisa belajar gitu, Bang Bejo dan Bang Abed. Jadi kita kupas tuntas biar kami juga bisa memoles-moles cara mengedukasikan teman-teman di sana, begitu. Kira-kira begitu kan. Baik. Ya, iya. Siap. Mengerti. Ayo dong. Bang Abed, Kapalino. Pada intinya sih kita sama-sama saling tadinya mungkin di nol di dunia kripto ya. Iya. Jadi belajar nanti mungkin di KPG cara bertransaksi, menukarkan seperti apa, menyimpan aset seperti apa, menabung seperti apa. Karena nanti ada produk memang dari KPG Wallet ini ada sebuah token yang dimana memang di sini cara menabung aset, namanya menabung, sisipkan ya, jajan kita sedikit-sedikit. Yang nggak tahu nanti mungkin aset ini ke depan bisa jadi nilai tinggi setelah udah listing ya. Jadi konsepnya nih kita udah belajar cara menggunakan kripto ini, menguangkan rupiah ke IDR nanti lebih mudah. Ya mau tidak mau kita harus mengupgrade diri kita dulu kepada teknologi. Iya betul. Kalau tidak ya kita akan jadi makanan orang-orang yang pinter yang melihatnya nanti kan Betul. menipu. Jadi kita mulai belajar lah dari sini, dari aplikasi ini mungkin sedikit step by step akan mengerti dan lebih mudah sebenarnya kalau dipelajarin. Oke. Nah, nanti dari kawan-kawan juga tahu caranya gimana. Ya nanti kita tunggu rilisnya di Play Store ya. Oke. Nah karena lebih familiarnya itu orang Indonesia di Play Store. Betul. Daripada di web. Betul. Ya kan. Kita tunggu nanti mungkin penjelasannya nanti dengan Pak Anton ya. Ayo silakan pantau. Siap. Oke. Jadi tadi disampaikan sama Bang Abed ya, betul. Jadi kita kan selama ini hanya menunggu ya. Nah untuk itu kita hadirkan teknologinya, seperangkat teknologi yang lengkap sebenarnya ya. Jadi kita tidak hanya bergantung dengan bagaimana SDK dari Korpimpi mengarahkan, tapi kita juga menyiapkan platformnya di Indonesia. Artinya saat Pi itu tadi sudah dibuka ya on DEX kemudian on chain, itu tinggal terkoneksi ke sini dan akan muncul di dalam aset kripto kita. Jadi di kripto itu adalah seni memindahkan aset. Betul. Ya, seni memindahkan. Kalau seni itu berarti kan harus ada feel ya, rasanya, tata caranya gitu. Ada sesuatunya. Itu seni ya, nggak matematis murni kalau di kripto ya, tapi ada seninya. Nah kenapa seni? Contohnya kalau sahabat semua pernah ya mungkin memegang koin atau token yang dulu mungkin diabaikan ya, ada Shiba Inu dan sebagainya ya. Mungkin nggak ada harganya dulu tapi ternyata sekarang luar biasa. Nah itu konsep seni memindahkan aset. Nah salah satu sebagai catatan, dompet KPIG atau wallet KPIG boleh diunduh oleh masyarakat umum. Oke, bukan hanya untuk anggota saja. Ya, tidak hanya anggota, jadi seluruh masyarakat umum. Kenapa? Karena kita ingin menghadirkan edukasi kripto kepada semua, ya, terkhusus memang untuk KPIG ya, anggota KPIG. Tapi semua masyarakat bisa berikut serta, ya, bisa ikut serta untuk bisa meramaikan kripto. Bagaimana kita menukarkan, bagaimana kita mendistribusikan, bagaimana kita menyimpannya, karena tadi ada seni, ya. Jadi yang tadinya nilainya mungkin kecil sekali kita simpan, kemudian peminatnya banyak, kemudian valuasinya akan meningkat. Nah itu luar biasanya kripto. Dan kripto itu berbeda dengan saham, sahabat semua. Kalau saham mungkin naik sekian persen di suspend ya. Kalau kripto nggak terbatas ya, mau 2000%, 5000%, 12.000% sekalipun, 23.000% sekalipun bisa terjadi, dan itu niscaya. Nah untuk itu jangan sia-siakan kesempatan ini. Sehingga apa? Kalau sahabat semua sudah terbiasa, fee masuk selesai. Bisa belanja, bisa ke hotel, nginap, bisa melancong ke Labuan Bajo pakai QRIS dan sebagainya, bayar pesawat di Traveloka pakai QRIS dan sebagainya, selesai. Begitu ya. Nah ini yang kita ingin edukasi. Nah
Di dalam KPG Wallet nanti kalau sudah ada di Play Store, kami pakai gunakan versi trialnya, itu kita bisa langsung melakukan swipe ke rupiah. Karena kita tidak ingin melanggar regulasi ya, itu dia. Ya, jadi ada swipe ke rupiah. Bahkan bisa kirim kripto ke dompet lain atau ke temen ya. Kalau di swipe ke fiat atau ke rupiah ya sudah langsung jadi rupiah dan itu bisa kita belanjakan. Bayangkan, ini mendukung juga Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif. Kenapa? Karena bagi para wisatawan mancanegara yang sudah aware, sudah paham, sudah terbiasa dengan kripto, mereka ke Indonesia bisa gunakan KPG Wallet. Oke. Untuk mereka memberikan solusi. Jadi kalau misalnya di Labuan Bajo, saya ada punya Bitcoin, saya punya Ethereum, saya punya BNB, gimana? Sudah download KPG Wallet. Ya, dia bisa langsung exchange, bisa langsung tukarkan dari kriptonya ke fiat. Mereka bisa belanja ke UKM setempat. Dan sekarang semua UKM sudah support mendukung QRIS ya. Artinya mereka bisa langsung belanjakan sehingga apa? Ekonomi masyarakat setempat bisa naik dan wisatawan gampang. Nggak perlu ke exchanger, nukar dulu euronya, nukar dulu pound sterlingnya, nukar dulu rubelnya ya kalau wisatawan dari Rusia. Nggak perlu ya. Cukup kriptonya di swap ke fiat atau ditukarkan ke fiat, ke rupiah, bisa langsung belanja. Menarik ya, itu luar biasanya. Ini akan jadi boom dan ini mungkin di Indonesia perdana, begitu ya. Luar biasa ya? Perdana. Gitu. Nah mungkin dari Mas Haris silakan. Ini pekuncennya gitu. Apa itu? Satu lagi. Oh, Bang Bejo, ini kan di sini ada 7 nih. Ada 7. Artinya yang 7 kripto yang sekarang sudah ada. Ini apabila kita punya kripto di dompet yang lain, yang lain ataupun di market yang lain, kita swap ke sini atau pindahkan ke sini, bisa dirupiahkan nggak kira-kira? Bisa. Oke. Sangat bisa. Artinya ini baru 6 ya. Nanti mungkin bisa tambah. Oke. Yang penting sudah listing. Oke. Sudah on chain. Yang penting koin mainnet. Ya. Mainnet benar-benar mainnet ya. Artinya DAX-nya sudah dibuka. Sudah lahir. Jadi bisa generate wallet. Ya. Tapi kalau masih contoh kayak apa? Mainnetnya dia masih enforce mainnet. Developer yang ingin mengakses blockchain-nya belum bisa karena belum bisa generate wallet dan harus mendaftarkan melalui hackathon. Itu pun masih lama ya. Berarti itu dalam arti kata gini baru masuk pada fase jikalau andai kata apabila moga open mainnet cepat. Kalau dipahami supaya ini blockchain-nya dia benar punya blockchain, tapi sifatnya masih centralized. Kenapa? Blockchain itu sifatnya hanya sebagai catatan transaksi doang sementara ini ya. Misalnya saya kirim koin ke Mr. Raden nih, itu tercatat di blockchain, tapi belum ada link dan DAX itu belum bisa akses kecuali dibukakan oleh tim. Contohnya kayak Chain Mall, mereka bisa, mungkin udah ada assessment dari tim. Cuma tadi yang menarik bule itu misalnya di Bali ya, biasanya di Bali itu kan banyak nih wisatawan asing. Jadi mereka yang punya kripto, mereka nggak harus repot-repot nuker mata uang mereka ke money changer, merubah ke fiat money atau rupiah. Itu tinggal terbang aja ke Indonesia misalnya. Udah bule beneran ya, bukan bule buceri, bule beneran ya, bule ngecat sendiri. Habis itu dia punya Bitcoin nih di salah satu exchange atau di wallet, salah satu wallet. Tinggal dia download KPG Wallet, kirim koinnya KPG Wallet. Koin apa sih yang ada di KPG Wallet? Oh, koin BNB nih, kirim koin BNB, swipe ke rupiah. Nah dari rupiah itu bisa langsung transaksi. Jadi nggak perlu repot-repot nggak rekening di Indonesia, kan repot. Jadi sederhananya swipe itu ditukar lah gitu kan. Ditukar. Itu salah satu kelebihannya dari wallet karena transaksinya on chain ya, bukan off chain. Jadi seandainya teman-teman mau WD ke akun Dana, ke OVO, ke GoPay, biayanya pun rendah dibanding kita jual koin di kripto atau di Indodax misalnya. Terus jual, kita mau WD ke rekening bank lokal, biayanya kan sekitar biaya layanan 25.000 lebih. Tapi di sini KPG Wallet cuma
estimasi nggak lebih dari 2.000. Iya, 2.500-an. Soalnya. Cuma satu lagi nih, Bang Bejo, Kang Haris dan teman-teman yang bikin penasaran, memang kami sebagian sudah saya edukasikan, tapi kan ini online ya untuk masuk ke teman-teman yang belum tahu apa sih yang harus kita simpan sekarang sehingga pada saat open minded, sebelum open minded itu tiba, aset yang harus kita simpan itu apa gitu? Apa bisa dibuka sekarang atau ada yang harus gimana ini nih? Jadi biar tahu juga, biar kami juga mengedukasikan pada saat di sana, ini loh, yuk kita beli bareng-bareng atau bagaimana, sambil kita belajar, sebelum Pi ini lahir, ya pasti lahir, ya udah 9 bulan kok. Iya. jadi apa gitu tuh? Kira-kira bisa dibuka sekarang atau bagaimana nih? Kalau rekomendasi banyak sebenarnya, cuman salah satu yang mau kita rekomendasikan, tapi tetap harus dior ya. Itu harus di riset mandiri. Kalau rekomendasi bukan berarti kita harus nyuruh kalian harus begini, enggak, tapi ini rekomendasi ya. Menyimpan aset dalam bentuk crypto. Jadi misalnya kita masih nunggu permainan nih, lama nih ya. Tapi dengan kita menyisihkan uang, entah itu $10, $20, kita belikan aset dalam bentuk crypto. Jadi sambil disimpan, kita mungkin nanti saat eranya bullish yang kita tadi nggak sangka-sangka ya, dari modal cuma $15 ada demand tinggi di kripto tersebut yang dari 100.000 modalnya mungkin 150.000 kok, atau ada kenaikan harga karena demand tinggi dan era bullishnya ya bisa berlipat-lipat. Cuman tetap ada karena fluktuatif ya. Kadang-kala ada turun karena demand itu biasa. Mungkin orang butuh rupiah dia jual, atau mungkin di swap ke chain lain misalnya. Itu token namanya ALTC. Itu project teman-teman kita semua, project yang dibangun anak Indonesia lokal, sahabat kita semua, keluarga kita semua. Kalau dari saya itu. Kalau suplainya sendiri ALTC itu berapa tuh? Suplai total sekitar 10 miliar. Dibakar berapa persen? Sekitar 5% ya. Bener ya? Betul. 500 juta. Jadi sekitar 500 juta. Kemudian untuk alokasinya kita dibagi, ini ada alokasi untuk listing di bursa perputaran kayak exchanger, kayak semacam kalau crypto, Indodax, atau Binance. Ada alokasi developer yang di lock beberapa tahun. Jadi developer pun kalau ingin punya koin ini harus beli, misalnya. Developernya sendiri harus beli. Ini menandakan bahwa developer itu nggak main-main. Karena sebagus apapun token, sebagus apapun koin, teknologi bagus, kalau tujuannya adalah nipu, semua akan berakhir menipu. Jadi membuat sebuah kebaikan dilakukan dengan cara baik, maka hasilnya mudah-mudahan baik. Itu pun tidak ada jaminan. Apalagi sudah baik dilakukan dengan cara yang salah, hasilnya salah. Baik tokennya, baik teknologinya, tapi niat dari devnya kurang baik, ujungnya baik. Banyak kan orang beli token tahu-tahu atau ternyata ini honeypot. Dia nggak jauh-jauh, contoh kayak Luna aja ya, yang market cap-nya udah gede, duitnya bisa rontok. Ada FTX nih, ada bursa besar aja bisa masalah. Ini kita tetap harus riset. Tapi kalau rekomendasi saya pribadi, ALTC itu sebenarnya banyak. Ada bisa peringkat 1 sampai 15 market cap yang udah tinggi market cap-nya, atau pilih yang market cap-nya masih rendah. Tapi kalau saran dari kita ALTC. Jadi kalau ALTC teman-teman kita, keluarga besar kita, baik simpan aset ini, hold semua, kemudian nanti bertambah komunitas lagi, bertambah holder, demand-nya tinggi, utilitas berkembang, ya maka akan berkembang lagi secara nilai, secara aset akan bertambah nilai atau harga. Itu tetap butuh kerjasama kita semua, proses, komunitas kita semua kompak, pasti bisa, pasti. Ya memang lebih simpelnya teman-teman semua download untuk KPG Wallet-nya. Jadi kita bisa melihat pergerakan token maupun kripto yang memang
secara market itu bagus, bagaimana kita bisa menilai, mengambil hipotesa koin ini bagus atau tidak, sementara kita tidak bisa melihat gitu. Nah, untuk download itu ya masih gratis kita gitu kan, gratis sama sekali. Ini didedikasikan untuk para pionir semua, warga pionir seluruh Nusantara gitu. Bahkan kalau sudah di Play Store ya global, silahkan gitu. Nah, yang lebih penting bagi kita adalah mempelajari gitu. Mempelajari, kita harus mempelajari oleh kita sendiri, jangan selalu pengen disuapin gitu kan. Kalau disuapin ya bolehlah swab gitu kan. Kalau disuapin terus ya jangan. Udah lewat, udah nggak Nah, swab. kita tahu ada beberapa token yang memang sangat fundamental. Bagaimana bisa mengetahui token itu fundamental dan bagus? Tentu kita akan belajar pada orang-orang yang memang sudah berkecimpung di situ. Alatnya ada, orangnya ada, caranya kita cari. Tolong dong ajarin kita gitu, ini langsung gitu, karena saat ini era digital itu kalau kita tidak responsif dan proaktif, respon tapi tidak aktif, tidak bakalan cuan lah gitu kan. Makanya ada informasi bagus, kemudian download, tanya pada orang, kebetulan orangnya lah gitu, sini ada Mas Putin, ikuti, bisa terus di channelnya beliau, dan sering mereview beberapa produk digital gitu kan, ataupun di teman-teman konten kreator yang lain yang membahas terus. Itu lagi-lagi dia ya analisa gitu. Analisa itu mungkin saat ini bisa jadi zong ya, tetapi jangan menjadikan itu kita jadi down ya, terus diupdate lagi, cari informasi lagi. Kalau saat ini saya kalau misal buka Google, di bagian Google itu selalu ada yang membahas tentang kripto. Sedikit saja tiap hari baca. Perkala sekarang bisa mencerna atau tidak itu nomor 1000. Tapi kita ada bahan pertanyaan manakala kita ketemu sama orang memang kompeten. Pada saat ada sesi diskusi di voice di Telegram kan sering nih kita gitu kan, itu kita tanya, jangan hanya kita hadir nongkrong bengong atau barangkali hanya untuk Nina Bobo aja, bunyiin kemudian kita bobo, kacau ya kan, buang-buang kuota saja. Nah, ini kita di KPG Wallet mencoba penetrasi ke wilayah mana melek industri digital. Revolusi industri 4.0 ini keniscayaan kita akan masuk ke arah sana. Ingat, ini AI itu belum merambah ke semua lini kehidupan kita. Pada saat AI sudah mengkonversi semua pekerjaan, udah selesai lah gitu. Bagaimana kita bisa mendapatkan pundi-pundi sementara bagian pekerjaan itu sudah dikonversi oleh mesin. Bahkan konon katanya beberapa layanan di pemerintahan pun itu nanti akan pakai AI. Nah, selamat sudah bagi mereka yang hanya mengabaikan informasi tanpa kita responsif. Kuncinya respon. Dan apakah itu bakal masuk ke wilayah situ, menjadikan bagian yang tidak terpisahkan kehidupan kita sehari? Pastilah. Contoh, saya kasih contoh. Dulu kita menggunakan handphone non Android ya, itu pakai pulsa. Nah, dari pulsa sekarang jarang yang beli pulsa biasa, belinya kuota, paket data. Dan kita pun sudah tidak mau menggunakan SMS. Bahkan sekarang untuk OTP pun lewat WA gitu. Nah, sekarang sudah pakai WA, itu sampai seperti itu, dan kita seolah-olah separuh hidup kita itu ada di smartphone kita gitu. Nah, begitupun dengan aset kita, apakah akan kita tumpuk di bawah bantal, bawah kasur yang menjadi teman Nina Bobonya si Rayap dan Ketukupret? Tentu tidak gitu. Pasukan Kang Raden katanya
ora lah. Salah satu poin adalah kita juga dengan KPG Wallet menggabungkan Web2 dan Web3, di mana kita ada transaksi Web2-nya berupa fiat, OVO, GoPay, Dana, di ini, di itu. Kemudian ada Web3-nya, blockchain. Kita transaksi ada situ, ada aset kripto yang transaksinya on-chain, jadi penggabungan di situ. Nah, kemudian ini kita juga bisa menyambut platform ini atau teknologi, kita menyambut CBDC, di mana Project Garuda yang mungkin sebentar lagi rilis akan ada mata uang rupiah tapi dalam kripto, digital rupiah. Kripto rupiah. Dengan KPG Wallet ini nanti otomatis ketika sudah disahkan ada kripto rupiah yang sah digunakan untuk transaksi se-Indonesia, gitu, kan? Bahkan udah mungkin skalanya mungkin nanti IDR token atau koin apa nanti kita belum tahu seperti apa, bahkan bisa di mana-mana. Yang infonya bakal berlaku di Asia Tenggara nih atau kripto rupiahnya, tapi minimal di Indonesia nih. Ketika IDR token sudah berlaku kan transaksinya itu di on-chain tuh, kripto yang di blockchain tapi di apa ya istilahnya masih logo sentralis yang dikontrol pemerintah, yang memang legal untuk transaksi di seluruh Indonesia, mungkin di Maret, toko martabak, kemanapun yang paham teknologinya, maka CBDC itu, entah itu nanti IDR token, karena kalau IDR token kan dia setara Rp1 1 IDR token. Kalau nanti sudah dilegalkan, Indonesia meluncurkan CBDC-nya atau mungkin IDR token tadi, udah pakai KPG IDR token transaksi. Oke, itu kan teman-teman sekarang Kang Haris tadi bahwasanya kita di ALTC. Untuk biar teman-teman tahu, untuk beli ALTC itu kalau saya lihat itu kan di ALTC itu harganya 0,5 ya, 0,5 rupiah sekarang. Artinya kalau beli 100.000 saja udah dapat 200.000. Tapi kan kalau teman-teman kan masih tabu nih, ada yang belum ngerti. Karena untuk beli di market lain itu kan butuh harus berapa nih, di mana belinya, apakah seperti apa tekniknya. Kebetulan saya memang semenjak Kang Haris dan Bang Bejo ini mengedukasikan, saya edukasikan ke teman-teman, dan emang beli pada saat di market itu ada salah satu market, boleh saya sebutkan marketnya, di salah satu market Bitget itu memang kena banyak potongan tuh, banyak potongan yang 100.000 aja melari ke Bitgetnya itu sekitar 75-80.000 lah. Belum lagi nanti di swap lagi beli ALTC. Artinya tekniknya seperti apa nih biar teman-teman nih, saya mau beli 100.000 nih, saya nitip ke Kang Abed aja atau Kang Ahi aja atau Kang Raden, bagaimana gitu. Karena memang teman-teman yang sekarang ini ya bukan banyak ya, ada sebagian yang belum ngerti juga. Biar yang belum ngerti ini tatkala mereka mau nyimpan aset, karena memang ini kan Bitget ini kan belum familiar ke teman-teman. Saya tahunya market ABC yang sudah banyak ini gitu. Jadi tekniknya seperti apa? Apakah dikumpulkan atau seperti apa gitu? Karena memang kalau 100 miliar, 10 miliar yang beredar berapa? Sekitar 500 juta. 1 miliar. Mungkin yang beredar di market sekarang mungkin ya antara 1 mungkin atau berapa M. Berapa M? Artinya begini, saya berpikir logika pribadi saya. Komunitas pionir Indonesia, KPIG saja udah berapa ratus ribu, kira-kira. Kalau kita punya uang 200.000 saja, habis itu koin. Habis. Dengan 0,5 rupiah, kita sisihkan 100.000 masing-masing pionir. Kaya. Artinya dengan 100.000 sekarang ini logika ya. Artinya kita lihat pasar nanti. Kita lihat pasar nanti. Tapi kayak saya punya logika sendiri. Kalau semua komunitas nih masing-masing menaruh 100.000 saja. Ini untuk KPIG, apalagi semua pionir 100.000 beli di ALTC, itu saya rasa habis pada saat dia masuk market. Lah, dia mau beli mana? Makanya nilainya. Artinya kan sekarang 0,5 pada saat listing di market, apapun itu marketnya nanti, ya 5-50 perak bahkan lebih bisa dapat. Ya itu estimasi pribadi saya gitu. Makanya ini peluang apa yang saya tanyakan tadi, makanya saya penasaran banget apa sih, seperti apa gitu, begitu. Ya, mungkin Kang Haris bisa menjelaskan untuk cara, kalau yang mengerti memang ada di Dex ya Mas ya. Tinggal bisa, tahu yang nggak mengerti
mungkin dengan cara di wallet tinggal di swap dari karena jaringannya BNB. Iya, BNB. Memang potongan lebih banyak. Lebih banyak. Artinya Monggo Mas Haris. Ya memang kalau LTC sendiri sementara ini masih ada di DEX ya. Iya. Kan ada dua macam bursa nih. Ada centralized, ada decentralized. Memang LTC belum listing di centralized exchange. Tapi rencananya mudah-mudahan entah mungkin akhir tahun atau mungkin setelah di tahun berikutnya kita mungkin mudah-mudahan kita launch di beberapa market lokal maupun global. Tapi sementara ini memang ada di DEX, bisa di Trust Wallet, Bitget Wallet, dan wallet-wallet lain yang mendukung BNB Chain. BNB Chain. Yang penting ada mendukung BNB Chain, kita bisa beli di situ. Caranya ya kita harus beli BNB dulu. Jaringan BNB lah ya, Pak. Itu jaringan. Okay. Yang penting jaringan BNB. Memang LTC ini bisa kok dibeli pakai USDT, jaringan BNB bisa. Iya. Yang jadi mendukung basis sekali ini mungkin mendukung BNB Chain. Mungkin kita beli BNB-nya peninggang. Memang agak ribet kalau nggak biasa. Nah itu yang maksud saya mempermudah itu karena saya sudah melakukan itu sekarang transaksi setelah Bang Bejo dan Kang Haris ini mengedukasi lewat online, tapi saya pengen lebih clear lagi biar menjelaskan ke teman-teman karena memang takutnya teman-teman 100.000 nih 200.000 nih. Berpikiran seperti itu. Saya punya 200.000 nih, 400.000 dong. Tapi setelah saya pelajari banyak potongan-potongan yang memang harus, memang karena itu pajak lah bacanya, gaspi lah. Ada slippet pajak. Ya. Nah makanya untuk itu kira-kira seperti apa nih teknisnya biar teman-teman walaupun 10.000, 100.000, 50.000 mereka punya aset, jangan sampai kena potongan. Gitu. Kira-kira bagaimana nih? Kalau potongan tetap ada karena itu transaksinya on chain, jadi itu biaya blockchain. Oke. Kalau di DEX-nya, tapi kalau di ceknya itu biaya layanan plus biaya chain. Contoh nih, kita mungkin mau beli BNB dulu, entah di exchange lokal atau di toko kripto, di Indodax atau di Nanovest misalnya. Cari yang kira-kira biaya transfernya murah. Oke. Nanovest itu termasuk murah kalau ngirim BNB. Beli BNB di situ berapa misalnya 250.000 atau 500.000 belikan, nanti pun tetap ada potongannya di situ. Yang 500 jadi sekian ratus. Kirim BNB-nya ke alamat wallet di Bitget Wallet. Kalau rekomendasi Bitget Wallet ya. Nah setelah masuk di situ BNB-nya, kita ambil smart kontraknya LDC, cari aja di situ. Nanti ketemu LDC-nya tinggal swipe. Swipe itu misalnya di situ harganya 3,5 atau 0,5 misalnya. Kemudian ketika ditransaksikan, itu kan pasti ada kenaikan harga juga nih karena dibeli. Kadang-kala kita pas beli di sana ternyata berbarengan beli ratusan ribu, ratusan juta, harga bisa naik. Nah itu juga bukan berarti kok 500.000 0,5 dapatnya sekian koin, tidak begitu. Masih ada slippet pajaknya. Kemudian ada gas-nya, ya. Aku memang seperti itu. Itu biaya memang di blockchain. Kalau di DEX itu termasuk agak murah, agak murah. Cuma seperti itu. Jadi lebih baiknya mungkin belajar praktek. Kalau misalnya mau praktek, langsung aja hubungi Bang Raden. Yes. Yang di Banten di mana? Hubungi yang Raden. Untuk lebih mudahnya sih seperti ini, edukasi kumpul bagi yang paham. Kalau yang nggak paham ya mungkin urunan dulu, beli berapa BNB, 1-2 BNB, tinggal di swap ke LTC tokennya, nanti dari LTC tokennya tinggal didistribusi, transfer ke masing-masing ke KPG wallet punya masing-masing. Jadi terbuka, transparan, tokennya berapa. Ya tadi memang ada biaya gas fee, ada pajaknya. Jadi kadang-kadang 500.000 0,5 berarti 1 juta, oh enggak sekian. Iya, tapi kan gini, karena memang lebih mudahnya kadang Kang Raden nih saya nitip 100.000 atau 10.000, kan bingung juga. Ya udah deh, ya saya transferkan aja gitu ya 100.000 gitu. Ini nggak apa-apa lah, itu pembelajaran saya. Itu sedekah ya. Ya, tapi kan nggak apa-apa. Tapi memang kalau nggak begitu, kadang orang yang kadang nggak mau belajar itu pengen gitu, tapi nggak mau belajar gitu. Tapi ya saya harap sih semuanya belajar, karena memang ini tahapannya banyak sih Pak. Ya. Pak Anton, Pak, tahapannya banyak. Saya punya rupiah harus ke sini dulu. Setelah rupiah harus ke sini dulu. Cari jaringan dulu, baru masuk ke sini. Setelah itu baru masuk ke sana.
dari Bitcat ke itunya aja kena 1.000 berapa rupiah gitu, kena. Ya walaupun memang murah, 1.000 perak juga. Artinya itu pengalaman yang sudah saya alami. Makanya teman-teman di semua artinya ini adalah pembelajaran buat kita ke depan seperti apa. Melek kripto. Dan kebetulan ini Kang Haris dan Bang Bejo ini punya tujuan untuk bagaimana caranya sebelum open mainnet kita dapat untung lah, apalagi kita dapat luar biasa lah. Artinya kita punya harapan yang saya berpikir secara logika saya pribadi sendiri, komunitas pionir di seluruh Indonesia itu banyak sekali, dan yang sudah masuk KPG sekian, yang yang di luar apalagi, terus yang beredar sekian koin. Kalau masing-masing 100.000, saya logikanya 50 perak bahkan 100 perak. Sekarang 100.000, kalau 50 perak berapa? 5 juta. Apalagi kita mau nge-haul bareng-bareng. Nge-haul bareng-bareng, artinya besar. Keluarga besar KPG kita haul santai aja 100.000 gitu. Apalagi kalau 1 juta atau 10 juta, kita haul bareng-bareng. Nah pada saat kita booming, ceker gitu kan, jadi 1.000 gitu. Ya. Cari ke orang, otomatis tambah naik dong. Itu logika kripto kalau saya pelajari gitu. Artinya yuk kita bareng-bareng dengan harga yang masih minim, kurang dari Rp1, kita simpan bareng-bareng. Dan ini bukan BO loh, ini nyimpen aset. Dan developernya kita semua. Dan uangnya dipegang semua. Keluarga besar kita semua developer. Teman kita semua. Nih, dompetnya juga kita pegang semua. Frasa Sandi kita pegang semua pada saat kita bikin KPG Wallet. Yuk kita mulai sekarang download. Kalau yang nggak ngerti, tanyakan kepada yang sudah ngerti. Karena saya jauh-jauh dari Banten, bahkan saya keliling-keliling. Apa sih Bang Anton sama Bang Haris ini? Maka saya kesini. Tujuannya itu tadi untuk mengedukasikan teman-teman. Karena memang sebagian segelintir komunitas referral saya sudah saya edukasikan. Tapi saya akan go ke teman-teman luar yang notabene pionir yang ingin tahu ke KPG Wallet itu. Nanti itu, iya. Ini sekarang Kang Raden ya dari Banten yang langsung datang. Bentar lagi Abah Sapan pasti datang. Dulu datang langsung ke sini, persis di sini gitu. Abah Sapan jangan sampai ketinggalan. Iya. Tapi minimal satu, kita di sini belajar bagaimana tahu seperti ini pembentukan sebuah harga di kripto. Kemudian kita nabung. Kalau kata orang-orang yang sukses di kripto, kata orang sukses ya, kalau kita kan masih miss coin. Itu menabung tidak akan membuat kaya. Tapi berinvestasi lah. Ya bisa investasi tanah, investasi properti dan lain-lain. Tapi yang paling cocok investasi kripto untuk jangka panjang, nabung. Investasi digital ya. Ya kalau investasi rupiah nih, kita simpan uang di bank. Kalau bukan inflasi, simpanan deposito pun ada inflasi. Tapi kalau kita nyimpen kripto, walaupun ada turun, demandnya turun, harga turun, tapi asetnya tetap. Dan satu lagi teman-teman, saya nggak sebutkan itu token. Kemarin saya kurang lebih saya punya uang 1 juta lah. Ceger naik jadi 4 juta. Saya nggak sebutkan. Sekarang 115.000. Coba kalau kemarin 4 juta dijual, gue cuan tuh. Gue udah aman nih, duit panas dan sebagainya udah buat ini. Nah itu salah satunya. Salah satu resiko itu. Resiko tapi aman dong. Nah sekarang saya udah punya 7 triliun. Bang berapa? 7 triliun aset gue. Yang 20 triliun. 70. Ada ini apa? Tadi tuh yang motor jadi apa tuh? Oh ya, aman. Jadi nggak usah khawatir. Nanti untuk teman-teman pengen tahu caranya gimana sih beli, caranya gimana sih tukar, caranya gimana sih distribusi. Mas Haris mau siapin kontennya, sama Mas Bejo luar biasa. Ya nanti tutorialnya disiapin, step by step. Sederhana sekali. Bagaimana beli LTC-nya, BNB-nya, dan lain-lain lah. Iya, terus terutama buat teman-teman yang di Priang Timur, saya ada agenda nanti kumpulkan di Tasik Malaya dan yang di Pangandaran. Aku ikut. Tunggu tanggal mainnya. Saya ikut sambil gini. Gundala
Tengah petir. Ada 3.000, sekitar 3.000 ini ya. Ada 3.000. 3.000 pasukan. Jadi kalau masing-masing 100.000, $15 aja. 150. Enggak 100.000 kan kita estimasikan 200.000. Kalau 3.000 berapa tuh? Iya. 600 juta. Bagi teman-teman yang hadir, kemudian mendownload KPG Wallet, kemudian nyimpan di sana di aset, saya tambahin nanti antara 5 lah sampai 10.000 tuh. Ada bonus khusus. Ya, Ada bonus khusus dari itu. Ada. Betul. juragan token nanti. Iya, buat beli tahu bulat. Yang penting mentalnya adalah investor. Jadi kita menabung. Intinya begini, sebelum semuanya para pionir dalam menyambut nanti mungkin ada yang kita tunggu open mainnet yang nggak tahu sampai kapan ya akan dirilis oleh Korpim. Ya dari menuju ke sana kita kan perlu ada proses. Nah dari sekarang lah kita mulai belajar ke sana dengan bentukan aset yang mengedukasi ini, menyiapkan. Jadi ada sedikit persiapan menunggu open mainnet, ada yang kita mainkan ya. Sambil menunggu open mainnet jeder kapan itu kita udah bisa caranya, udah nggak tergantungan nanti mungkin dari upline ya atau dari orang lain ya Belajar kan? mandiri. Belajar mandiri, intinya kita mengupgrade diri kita dulu, bukan hanya mengupgrade Betul, handphonenya. iya. Atau bonusnya apa? Hah? Bonusnya apa? Kaya sebelum open Mainnya itu makanya saya jauh-jauh dari sana itu tujuannya. Bagaimana caranya kita harus kaya sebelum open mainnya. Amin. Amin. 2024 pensiun. Pensiun. Pak Mas Bejo, lihat ini saya nyimpen baru sebulan cuannya coba Berapa tuh? 40 juta. 40 juta tuh gila. Tapi Bang Raden ya waktu kita kasih invoice pertama ini. Nah, itu saya nyimpen 50 juta token ya. Kalau Priangan Timur, siap-siap aja. ini Bang Raden nih kalau 2 bulan setengah, Mana, Bang? 3 bulan lah ya. Kalau kita 48 juta. kita kasih notifikasi langsung beli kemarin 5 juta aja atau 10 juta. Gua sekarang udah ya. udah 4 sudah kecepet sekarang. Weh, saya juga 25 juta tuh koin mah weh. Pokok. Nilai rupiah ya. Ini rupiah nanti, gua rupiahnya. Ya, jadi udah langsung kurang lebih di swipe 5 menit tung masuk ke rekening. Bayangin nih, punya Om Raden ya, 25 juta tokennya, nilainya masih 0,5 rupiah. Kalau jadi 100 rupiah, 2,5 miliar. 2,5 miliar. Wah, apa 25 miliar Kalah sama koin fee 4 miliar. Tapi kan kita tujuannya sebelum open mainnet loh. Iya, betul. Kita sebelum Ya. open mainnet. Sebelum open mainnet jadi Kak. Ya, itu. Aja yang ini. Nah, ini 27 juta. Tuh, 27 juta gila. Ayo kawan-kawan, Ya. mari belajar kita menyimpan aset pelan-pelan dalam menyambut era nanti sebelum yang kita tuju. Kita udah mengenal ini, udah familiar, ya. Jadi kita udah menyambut. Sebelum itu kita udah cuan rame-rame. Ya. Artinya kita program-program dari teman-teman kita ini secara logika, secara pribadi, cara berpikir saya, estimasi saya dengan apa yang diceritakan sama Bang Haris tadi, kalau kita sama-sama ngelok, sama-sama beli 100 ribu aja deh, nggak usah capek-capek. Berjamaah dengan saya 4.000 orang. belasan ribu. Aduh, gila. Habis ini estimasi saya loh. Belum lagi nanti belum lagi di luar komunitas, belum lagi di luar anggota KPG, belum lagi komunitas yang lain, belum lagi nanti ke global. Kita sama-sama pegangan takut jatuh. Wah, gitu udah kebayang deh. Karena sedikitnya saya nggak ini mempelajari. Masih napak kan? Masih dong. Yang penting satu ya, jangan sampai kita mimpi dalam kondisi mata masih melek, ini mimpi. Jadi berandai-andai doang, andai. Enggak. Jadi kita tetap napak nih. Berandai juga saya sudah punya dong 25.000. Tapi ini wajar, walaupun berandai-andai, tapi ada loh barangnya. Ada. Artinya mimpi itu kita Ada mimpinya rupiahnya. memang tidur. Andai ku tahu. Yang begini Om Raden, saat eranya bully setelah mungkin 2024, 2025 era bull market, kita cuma jadi penonton atau pendengar, nonton di YouTube, nonton cerita orang, kan repot. Artinya gini, kita bicara ke flashback ke belakang lagi. Dulu
Ya, saya juga nggak mengikuti tapi denger, tapi saya baca. Bitcoin belum lahir itu 0 sampai 1000 perak. Sekarang sampai sekian ribu, supply 21 juta. Komunitasnya nggak seberapa lah. Kita sudah terbentuk komunitas masing-masing 100.000, dapatnya 200.000 koin. Bayangkan. Itu kan estimasi saya. Kalau ngambilnya sekarang ya, tapi mungkin seminggu lagi, sebulan lagi ya udah beda lagi karena memang Saya mohon maaf, tak amankan koin dulu, dapat ada yang gondol. Karena di belakang udah pada gitu. wih, yes. Oke. Kucing aja mau nyari koin, apalagi para pionir, malu-malu. Iyalah harus. Oke, enggak demikian. Makasih. Ya minimal konsepnya nabung. Kita bareng-bareng karena kripto itu LDC kita juga nggak lepas dari perjuangan teman-teman holder, teman-teman semuanya. Ya ini proyek kita bersama. Minimal kawan-kawan di luar sana sama lah kayak kita, sudah mempunyai aset bukan 1 juta tapi udah puluhan juta aset rupiah. Developernya manusia langka. Ya. Kalau saya cari itu mungkin kalau ibarat nyari 100 tahun sekali mungkin baru nemu satu ini developer. Luar biasa. Luar biasa. Ya mudah-mudahan niatnya baik, tujuannya baik, hasilnya akan baik. Closing, saya mau edukasi, buru-buru edukasi nih. Siap. Closing dulu. Siap. Terima kasih dari saya atas kehadiran Mr. Aden nih ke gubuk kita jauh-jauh dari Banten. Cuma pengen tahu apa itu KPG Wallet, apa itu LDC. Rekomendasi untuk di hall. Beli, tahan. Mudah-mudahan saat eranya pulis bisa jadi financial tipping point. Amin. Dari saya, dari Mas Bejo, dari Mabed, dari Maraden. Terima kasih. Salam sukses. Kayak rame-rame sebelum open mainnet. Itu tagline-nya. Kayak rame-rame Sebelum open mainnet. Amin. Gitu. Aku amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam. Udah